Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis Nabi, statusnya Hasan, riwayat At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Itu bisa dibaca 3 jenis: Tirmidzi, Tirmidzi, Tirmidzi. Kenapa? Dalam kaidah bahasa Arab, bahasa ajam itu bebas membaca. Jadi Tirmidzi itu bukan orang Arab, Bukhari bukan orang Arab, tetapi ternyata banyak orang non Arab menjadi tokoh besar di dunia Islam, termasuk Imam At-Tirmidzi. Mungkin jenengan kaget, ada yang baca Tirmidzi, ada yang baca Turmudi, ada yang baca Tarmadi. Itu wajar, karena memang kaidahnya boleh dibaca sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada kaidah yang pakai. Sama dengan termas. Termas itu sama kan? Aturmusi, atarmasi, atirmisi, itu boleh. Di riwayat At-Tirmidzi itu atau At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Summa qala innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu. Panjenengan sami ingkang rawuh niki insyaallah tiyang sing alim, orang yang punya ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keutamaan orang alim itu al-abid, atas orang yang ahli ibadah. Setiap hari dia ke masjid, rajin dzikir, rajin sedekah, ahli ibadah. Itu kafadli, sebagaimana keutamaanku Rasulullah ala adnakum, atas sahabat yang paling rendah derajatnya. Jadi orang alim itu statusnya, levelnya, tingkatannya sama dengan Nabi Muhammad. Mulianya, utamanya dalam hal keilmuan dan juga ibadah, mengalahkan orang yang ahli ibadah. Maka panjenengan dalam hal memberikan pembelajaran di kelas TPQ Madin, monggo tambah semangat, tambah untuk menambah keilmuan, menambah wawasan dengan siapapun. Yang penting itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan, Nabi itu orang yang paling mulia, bahkan paling mulia di antara para nabi dan rasul, khairul anbiya wal mursalin. Alam semesta tidak akan diciptakan kalau tidak menciptakan Rasulullah. Itu lebih mulia daripada keutamaan beliau itu mengalahkan dengan para sahabat yang lainnya. Kedudukannya orang yang alim sama dengan Rasulullah. Padahal sahabat Nabi itu jumlahnya berapa? Ada berapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu jumlahnya sama dengan jumlah Nabi. Jumlah Nabi itu 124.000. Sahabat Nabi juga sama 124.000. Jadi paling ujung 124.000 itu levelnya itu sama dengan ahli ibadah. Sementara kita insya Allah wong alim, mugo-mugo minimal kita ada rencana ke sana. Jadi levelnya bertahap menjadi orang alim. Itu 124 bandingnya 1. Rasulullah orang alim, ahli ibadah. Jadi jenengan ketika ibadah maka Anda lebih unggul daripada orang ahli ibadah. Contoh, buat kita melihat Pak. Wah,
Orang wudhu, sama-sama dia alim, sama-sama dia wudhu, tapi yang satu ngerti ilmunya, yang satu tidak tahu ilmunya, hanya sekedar tahu, maka nilainya beda, sangat beda. Contoh, saya perlihatkan di kitab fikih. Kalau kita bicara fikih, orang wudhu itu pertama kali yang disunahkan apa? Ngadap kiblat. Selama ini kita ngadap kiblat tidak? Pertama itu. Berarti jenengan tidak menghadap kiblat, nilainya di bawah. Sama-sama sah wudhunya, tetapi pahalanya beda. 2. Sikat gigi. Kita mau sholat wudhu sikat gigi dulu. Sikat gigi itu as-sholatu bisiwakil khairun min sab'ina sholatan. Sholat dengan sikat gigi itu lebih utama daripada 70 sholat. Sama-sama duhur, yang satu sikat gigi, yang satu tidak. Beda nilainya. Inilah perbedaan orang alim dengan orang alim ibadah. Tapi segitunya. Terus apa lagi? Kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa lagi? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Udah beda. Orang awam, orang ahli ibadah sama-sama wudhunya, tetapi dia tidak akan seperti itu. Berat. Tetapi ketika ahli ibadah kok bisa seperti itu, berarti dia akan menuju menjadi orang yang mengerti tentang bagaimana cara wudhu yang baru. Ini baru yang itu, belum nanti yang lain. Selanjutnya Rasul juga bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, wa alas samawati, dan penduduk langit. Malaikat dan penduduk langit, bedanya apa? Langit itu penghuninya siapa? Kalau sudah disebutkan malaikat dan alas samawat, maka kalau kita dalam memahami suatu hadis, bukalah syarahnya, jangan hanya terjemahnya. Nanti repot. Buka syarahnya, buka penjelasannya dari ulama yang memang benar-benar diakui keilmuannya. Maka kita akan nyambung sanad ilmu kita. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yang dimaksud adalah malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Ada 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 ini komandan jenderal nih. Jenderale apa? Malaikat ini Jibril, Mikail, Israfil, Israil, jenderalnya. Dan penduduk langit, penduduk langit itu berarti para malaikat yang jumlahnya la na'rifu illallah, yang kita tidak akan tahu kecuali Allah Ta'ala. Allah yang tahu itu jumlahnya ada berapa, kita tidak tahu. Wal ardi, dan penduduk bumi. Penduduk bumi ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada air, ada udara, dan lain sebagainya. Hatta namlata, hingga semut fijulia di lubangnya, lubang semut. Tahu tidak jumlah semut? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Banyak jumlahnya. Watal hut, bahkan ikan. Ikan jumlahnya berapa? Tidak tahu juga. Kira-kira ikan itu dengan manusia jumlahnya ada berapa? Banyak ikan atau banyak manusia, Pak? Kemungkinan ikan. Manusia itu pada berapa miliar, gitu. Tapi kalau ikan itu jauh berapa itu? Tidak tahu kita. Layu sholuna, benar-benar membaca sholawat ala muallimin nasil khaira, kepada orang-orang yang memberikan pelajaran kebaikan kepada orang lain. Bari jenengan niki mengajarkan alif, ba, ta, sa, a, i, u, ba, bi, bu, dan sebagainya. Itu Anda akan mendapatkan sholawat dari Allah, dari malaikat terdekat, dari para malaikat, dari penduduk bumi seluruhnya. Akan memberikan baca sholawat. Apa sholawatnya Allah? Apakah sallallahu ala Muhammad? Tidak.
Allah itu memberikan sholawat, itu artinya rahmat dan ta'adim, memberikan rahmat. Anda akan diberikan rahmatnya Allah, diagungkan Allah. Pasti mulia kok. Orang ajar di TPQ itu mulia. Senajan non sewu secara ekonomi ya. Bulanane ora mesti ana sing bayaran atau sing boten atau sing gratis atau sing kadang-kadang ya 2 bulan 3 bulan. Ada sing setahun sekali, karena saya pernah ngalami ngajar itu setahun sekali, dapat baru setahun sekali, tapi tidak membuat kita untuk tidak semangat. Setahun sekali, saya waktu itu masih di Demak, 100.000 Pak, setahun, satu bulannya berapa ya? 100.000 saya masih ingat. Itu pun jika masih ada kasnya ya, anggarannya masih ada Pak. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa penduduk langit, penduduk bumi, bahkan Allah dan malaikat terdekatnya, semut, terus kemudian ikan, itu membaca sholawat. Karena orang yang berilmu mengajarkan kebaikan, maka dia akan membuat seseorang itu berbuat baik. Contoh, kita tidak boleh menyakiti binatang. Mas, dengan binatang apapun sayangi, dengan semut sayangi, jangan kamu bunuh kecuali dia mengganggu kamu, kan begitu Pak. Kita tidak boleh membakar semut, tidak boleh kecuali kalau dia ini mengganggu kita, itu pun jangan dibakar. Cara yang lain, Mas jangan potong pohon itu Mas, jangan digundul hutannya Mas. Kenapa? Karena akan merusak lingkungan sehingga menjadikan banjir. Inilah pentingnya orang yang memberikan pengajaran, pembelajaran, pendidik. Semoga saya panjenengan sami diberikan istiqomah untuk nasyur ilmi, menyebarkan ilmunya Allah, dan akan menjadikan investasi kita nanti di yaumul kiamah, nanti di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ini saya mau infokan terkait ada perlombaan beberapa mungkin di yang lain belum di-sharekan karena memang baru kumpul Juli. Kebetulan saya ditunjuk Juli untuk kaligrafi. Bahwa bulan Maret, 24 Maret insya Allah itu nanti lomba sekabupaten Boyolali, sifatnya umum, tidak hanya TPQ Madin, umum Pak. Apa saja? Satu tartil, yang kedua tilawah, yang ketiga tahfidz. Tahfidz itu 10 juz, 20 juz, 30 juz begitu. Terus lomba syarhul Quran dan fahmil Quran. Selanjutnya lomba kaligrafi, cabang dekorasi. Cabang dekorasi, bukan cabang musab, bukan kontemporer, bukan yang lainnya. Nanti dilaksanakan di Boyolali 24 Maret. Ini pun nanti ada seleksi di tingkat kecamatan. Insya Allah awal Maret tanggal 7, kalau untuk Gelandang-Sari tanggal 7 itu pelaksanaan lombanya. Nanti yang juara 1 akan ikut mewakili kecamatan Ampel maupun Gelandang-Sari tingkat kabupaten. Ketika nanti kabupaten ada yang juara, biasanya tingkat masuk kepada provinsi. Monggo panjenengan kita apa-apa lari-lari TPQ atau maju atau wis mawon guru-guru yang umurnya tidak melebihi batas. Kalau saya melebihi batas lah. Jadi maksimal kalau nggak salah tergantung kelasnya ya. Kalau kaligrafi itu 34 itu maksimal. Kalau yang kayak yang lainnya ada yang 24, ada yang 18.
Jadi umpamanya TPQ ada yang punya kemampuan bisa ikut, alhamdulillah. Jadi siapa tahu lah minimal anak didik kita itu ada yang ikut itu loh, pernah ngikuti gitu, melatih mental mereka. Nanti kejelasannya akan saya share di informasi. Mungkin Pak Esa usia sudah 40 ada Pak ya? Lebih ya? Jadi ada luar so. Sudah luar so ya. Mungkin mana dirinya 10 juz atau 20 mungkin nanti bisa. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita kembali tanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.